Hai ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, apa kabar? Saya percaya ibu-ibu diberkati Tuhan setiap hari di dalam hidup kita. Hari ini mari kita lihat, saksikan betapa Tuhan itu baik buat kita. Betapa banyak kasih karunia Tuhan di dalam hidup kita. Hari ini udara yang segar bisa kita hirup. Kita melihat cuaca yang cerah yang Tuhan berikan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita diberikan kesehatan sampai hari ini. Tuhan lindungi kita dari kehidupan kita sampai kita melewati masa-masa pandemi hari ini. Nah ibu-ibu, hari ini ingin kami berbagi bersama dengan ibu-ibu di dalam sebuah acara yang baru, yang menarik, yang mengingatkan kita di dalam acara Bisa, bincang-bincang santai. Nah, mari kita bersama-sama akan melihat, merasakan kembali bahwa kasih karunia Allah itu jauh lebih besar dari segala kehidupan kita. Mari kita akan berjumpa dengan ibu-ibu kita hari ini. Nah, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan mulai acara kita Bisa, bincang-bincang santai bersama dua ibu kita, yaitu Ibu Eni dan Ibu Lili. Mari kita sapa ibu-ibu kita yang ada di rumah. Halo, selamat. Iya. Nah, ibu-ibu yang dikasih Tuhan, supaya kita masih ingat akan yel-yel komisi wanita kita akan melakukan yel-yel kita. Supaya ibu-ibu ingat selalu dengan komisi wanita Bukit Zaitun. Mari kita berdiri ibu-ibu, kita akan melakukan yel-yel ya. Ketika saya akan berkata wanita idaman Tuhan Allah, maka semua ibu-ibu yang di rumah juga ikut bersama dengan kita ya. Wanita idaman Tuhan Allah, siap, beriman, kuat, dan menjadi berkat. Ya, sekali lagi ya ibu-ibu. 1, 2, 3. Wanita idaman Tuhan Allah, siap, beriman, kuat, dan menjadi berkat. Iya, silakan duduk ibu-ibu yang dikasih Tuhan. Nah, hari ini ibu-ibu yang dikasih Tuhan, kita akan berbicara tentang kasih karunia yang jauh lebih besar. Kita sudah tahu dan kita mengenal bahwa Tuhan kita itu memberikan anugerah yang berlimpah-limpah dalam hidup kita. Setiap hari kita melihatnya, setiap hari kita mengalaminya. Nah ibu-ibu, tapi terkadang manusia ini, kita ini orang berdosa. Seringkali kita kurang menerima akan kasih karunia Allah. Bahkan kita tidak mengalami kasih karunia Allah. Nah ibu-ibu yang dikasih Tuhan, ada kalanya kita ini menjadi orang yang keras hati kita. Kita tidak mengakui akan kasih karunia di dalam hidup kita. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasih Tuhan, itu menjadi racun di dalam hati kita. Kenapa kok bisa jadi racun? Ya, ibu-ibu yang dikasih Tuhan, ketika kita tidak mengampuni orang lain, maka yang terjadi di dalam hidup kita adalah kita menjadi jengkel, kita marah, kita sedih, kita tidak menyapa teman kita menghindari mereka, kita suka uring-uringan, kita tidak bisa tidur, dan banyak macamnya. Itu semua adalah racun di dalam hati kita. Itu satu hal ibu-ibu, masalah mengampuni. Bagaimana dengan hal-hal yang lain? Tentu saja ketika kita tidak mengalami akan kasih karunia Allah, maka kita tidak akan merasakan damai sejahtera di dalam hati kita. Nah ibu-ibu yang dikasih Tuhan, tapi manusia ini kadang-kadang jadi bebal. Kita kurang merendahkan diri kita. Kita masih mengeraskan hati kita untuk menerima kasih karunia Allah. Sehingga apa? Selama kita mengeraskan hati, selama kita tidak mengakui bahwa kita butuh kasih karunia Allah, maka kita tidak akan pernah mengalami kasih karunia Allah. Kenapa sih manusia itu keras hati? Kenapa sih mereka kok tidak rendah hati? Nah Bapak Ibu sekalian, ada dua hal penyebabnya. Yang pertama itu adalah karena kita sering kali membandingkan diri kita dengan orang lain. Saya merasa jauh lebih baik daripada orang lain. Saya hamba Tuhan, saya melayani, saya pasti tidak berdosa seperti orang lain. Atau bisa jadi saya merasa saya sudah banyak berbuat baik, saya sudah banyak menolong orang.
Oleh karena itu, kalau orang lain dibandingkan kebaikannya sama saya jauh lebih baik. Itulah sebabnya. Nah, hari ini kita akan coba bincang-bincang ya dengan ibu-ibu kita. Nah, Ibu Eni, apakah hari ini Ibu Eni setelah mendengarkan tentang kasih karunia ini, Ibu Eni merasa enggak kalau kita ini atau Ibu Eni sendiri adalah orang yang baik banget atau baik atau tidak baik sama sekali? Kalau menurut saya sih baik sedikit. Baik sedikit iya. Gitu ya. Tapi kalau menurut orang lain, kalau saya tidak baik saya tidak tahu. Tapi kalau saya menurut saya nih, ya baiklah sedikit tapi. Sedikit ya. Iya, iya. Kalau dikatakan kalau kita ukur nih, kalau orang berdosa, orang paling berdosa atau tidak berdosa? Ya orang berdosa dong. Orang berdosa. Iya. Kalau orang berdosa itu artinya ya ono dosane lah. Iya, ya pasti. Titik-titik Ya, gitu pasti, ya. ya. Tapi ada kebaikannya. Juga ya ada. Menurut Bu Lili, ya, Bu Lili merasa bahwa Bu Lili adalah orang yang baik sekali, baik atau tidak baik? Biasa-biasa aja. Biasa-biasa saja. Biasa-biasa aja itu berarti antara baik dan tidak iya. baik gitu ya. Betul. Nah, kalau dibandingkan nih, orangnya Ibu Lili baik banget atau dikatakan tadi kan biasa-biasa, berarti ada tidak baik, ada baiknya nih ya. Nah, kalau dibandingkan tidak baik sama baik, lebih banyak mana? Lebih banyak baiknya katanya Bu Eni ya. Bu Eni loh ya. Itu katanya Bu Eni ya, gitu. Kalau menurut Bu Lili sendiri? Ya, saya bilang ya biasa-biasa aja. Lah iya, jadi antara tidak baik sama baik kira-kira prosentasenya banyak yang mana? Mesti banyak yang baik. Mesti banyak yang baik ya. Iya. Nah, ibu-ibu yang dikasih Tuhan, itulah yang kita sering katakan di dalam diri kita. Atau kita melihat orang lain, wah orang itu baik banget. Sampai kita kadang-kadang tidak melihat bahwa ada dosa yang juga masih ada di dalam diri kita. Kita selalu melihat orang itu atau saya sendiri adalah baik. Kalau dipresentasekan, saya adalah orang baik gitu ya. Nah, ketika kita membicarakan orang lain gitu ya, atau kita sedang merasa sesuatu di dalam hati kita yang tidak diketahui orang, oh orang itu kok gitu ya sama saya ya. Terus apakah ada sesuatu yang terlintas di dalam hati kita? Iya ya, kok aku mikir gitu ya, harusnya kan enggak boleh aku mikir gitu. Pernah enggak terlintas pikiran seperti itu? Pernah sih, kadang-kadang pernah lah. Kadang-kadang pernah, kadang-kadang nggak pernah ya. Gitu ya. Oke, kalau menurut Bu Lili, pernah enggak kita setelah menyakiti orang atau ngerasani orang lah ya, atau mikirin sesuatu yang jelek tentang orang lain, ada sesuatu enggak di dalam hati kita? Yang jelas ada sesuatu yang nggak enak lah. Kalau kita mamanya berprasangka jelek sama orang lain gitu, ada sesuatu yang mengganggu. Oke, berarti masih ada sinyal-sinyalnya ya. Oke, nah kalau biasanya kita sudah merasa ada sesuatu yang nggak senang, nggak nyaman di dalam diri kita setelah kita melakukan sesuatu yang tidak baik buat orang lain, apa yang kita lakukan? Si Lili mungkin, Bu Lili dulu mungkin. Ya, berusaha minta maaf. Berusaha minta maaf. Kalau orang itu enggak memaafkan? Selama ini nggak pernah sih nemu gitu. Belum pernah ada, semoga tidak pernah ya. Oke ya. Oke, kalau Ibu Eni? Ya, itu sama dong sama Ci Lili. Berusaha minta maaf gitu ya. Bisa enggak terulang kembali hal itu? Bisa juga ya. Sangat bisa. Iya, sangat bisa. Iya. Nah, ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita semua ini tidak lepas yang namanya dari dosa, ya. Nah, ibu-ibu, ketika kita sudah merasa bahwa diri kita jauh lebih baik dari orang lain, sebenarnya kita sudah membandingkan diri dengan orang lain.
membandingkan kebaikan kita sama orang lain. Kalau kita merasa bahwa diri kita jauh lebih rohani dari orang lain, sebenarnya kita juga sudah berdosa. Nah, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, tapi hari ini kita akan mendapatkan kabar baiknya dari kasih karunia Allah yang jauh lebih hebat, yang jauh lebih besar. Oleh karena itu, mari kita akan dengarkan. Ya, ibu-ibu, seperti yang tadi kita sudah ngobrol sama-sama gitu ya, tentang dosa, bagaimana kita melihat kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Nah, sebenarnya di dalam Alkitab sudah sangat jelas begitu ya, di dalam Roma pasalnya yang ketiga, terus Roma pasalnya yang ke-6 memberitahukan bahwa kita ini adalah orang-orang berdosa ya. Gak ada manusia yang tidak jatuh ke dalam dosa, dan semua orang yang berdosa akan mendapatkan hukuman. Alkitab sendiri menyatakan demikian. Nah, tapi ada satu hal yang menarik dari seorang tokoh teolog gitu ya, namanya Agustinus. Bapak Agustinus ini pernah mengatakan demikian, dosa ini kalau kita tidak mengakuinya, kita tidak menyadarinya kalau kita ini berdosa, maka itu akan sangat sulit untuk disembuhkan. Dalam hal ini Agustinus melihat dosa ini sebagai sebuah penyakit gitu ya. Jadi sama halnya kalau misalkan kita sakit, kalau kita tidak menyadari saya ini sakit, otomatis kita nggak bisa disembuhkan. Kita nggak akan minum obat yang sesuai dengan penyakit kita. Kita akan merasa diri kita baik-baik saja. Nah, sama, dosa juga demikian. Nah, tapi ketika kita sudah melihat dosa ini adalah sesuatu hal yang kita rasa mengerikan gitu ya, tapi ada hal lain, hal baik yang Tuhan juga nyatakan, yaitu penyembuhan buat kita. Apa itu penyembuhannya? Penyembuhannya melalui kematian Yesus di atas kayu salib. Itu adalah rumus kasih karunia terbesar buat kita. Jadi ketika saat ini kita merasa diri kita, oh iya, kita menyadari, oh saya ini orang berdosa, saya banyak kekurangan, tapi kita punya rumus penyembuhan buat kita, yaitu kasih karunia Tuhan jauh lebih besar daripada segala dosa-dosa kita. Jadi kalau kita merasa kita sudah sekarang mengetahui adanya kasih karunia Allah buat kita, tapi kita tidak mengalaminya, maksudnya kita tahu kasih karunia Allah tapi tanpa pengalaman dalam hidup kita, sama saja seperti halnya orang yang sakit itu, tapi dia tidak tahu obat mana yang sesuai untuk penyakitnya. Dan juga sama kalau misalkan kita tahu ada kasih karunia Tuhan yang besar dalam hidup kita, tapi kita tidak melakukannya, maksudnya melakukannya itu kita membagikan kasih karunia itu kepada orang lain, sama juga kasih karunia kita tidak full gitu ya, kita tidak merasakannya dengan sepenuhnya. Nah, oleh sebab itu ketika hari ini kita sudah melihat, iya, saya ini terbatas, saya pernah jatuh, saya berdosa, tapi kita menerima kasih karunia yang besar, tenang begitu ya. Dosa kita itu punya kasih karunia yang jauh lebih besar gitu ya. Meskipun kita itu dosanya buruk sekali, orang lain nggak tahu, tetapi kasih karunia Tuhan jauh lebih besar daripada setiap dosa-dosa kita. Gitu ibu-ibu. Nah, ibu-ibu, kita sudah sampai di penghujung acara kita hari ini. Oleh karena itu kita akan berjumpa 2 minggu yang akan datang di acara yang sama yang lebih menarik lagi. Bibisa, bincang-bincang santai bersama Komisi Wanita Bukit Zaitun. Namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih untuk anugerah-Mu. Terima kasih untuk kasih karunia-Mu yang berlimpah-limpah atas hidup kami. Engkau jauh lebih besar kasih karunia-Mu itu daripada kesalahan dan dosa kami. Kami mengaku bahwa kami adalah orang yang berdosa. Kami perlu akan kasih karunia Tuhan. Biarlah setiap kami yang mendengarkan, kami mengalami itu. Kami perlu kerendahan hati, kami perlu mengakuinya. Oleh sebab itu Tuhan, tolong kami, Roh Kudus bantu kami, supaya kami mengakuinya di hadapan Tuhan, agar kami mengalami kasih karunia demi kasih karunia Allah. Terima kasih Tuhan, berkati ibu-ibu kami yang dalam kondisi pandemi ini, mereka masih harus melakukan banyak hal di dalam kegiatan mereka sehari-hari di rumah maupun di tempat yang lain. Berkati hidup mereka, kesehatan mereka, keluarga mereka, pekerjaan mereka. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.
kita akan berjumpa di 2 minggu yang akan datang. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.